Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Limbalo dengan NIM 911420086. Saya berasal dari Universitas Negeri Gorontalo dengan prodi Pendidikan Ekonomi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah akuntansi biaya yang diampu oleh Ibu Fatmawati Damiti, SPD MSA. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang akuntansi biaya dan manajemen produksi. Pertama-tama kita akan masuk pada akuntansi biaya terlebih dahulu. Akuntansi biaya sendiri adalah sebuah proses merekam, menganalisis, dan melaporkan segala biaya yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau bisnis berdasarkan produksi sebuah produk. Menurut Mulyadi pada tahun 2015, akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Selanjutnya, ada fungsi akuntansi biaya. Yang pertama, fungsi akuntansi biaya untuk menghitung biaya pokok produk. Yang kedua, sebagai informasi dasar terkait dengan perencanaan biaya. Yang ketiga, merinci harga pokok produk. Yang keempat, sebagai data proses penyusunan anggaran. Dan yang terakhir, sebagai informasi biaya untuk pengendalian. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari akuntansi biaya. Jenis-jenis akuntansi biaya sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada standar cost accounting, di mana jenis akuntansi yang biaya ini berfokus untuk mengukur efisiensi sumber daya manusia, alat produksi, serta bahan baku produk yang akan digunakan. Yang kedua ada activity based accounting, di mana pada jenis ini memiliki fungsi untuk mengukur biaya produksi dengan biaya hasil produksi. Dan yang terakhir ada cost volume profit atau CVP, merupakan cara bagi perusahaan untuk menentukan bagaimana perubahan biaya, baik variabel maupun tetap, dan volume penjualan mempengaruhi laba perusahaan. Selanjutnya ada siklus akuntansi biaya. Siklus akuntansi biaya sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama ada pencatatan semua harga bahan baku. Yang kedua, pencatatan semua biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang ketiga, pencatatan semua biaya tenaga kerja langsung. Yang keempat, ada biaya overhead. Biaya ini adalah biaya yang mendukung proses produksi tetapi tidak termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir, ada penentuan harga pokok dengan melakukan kalkulasi semua biaya yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Selanjutnya kita masuk pada manajemen produksi. Manajemen produksi sendiri merupakan sistem penataan yang mengatur produk belum jadi menjadi produk yang siap dipasarkan ke konsumen. Dalam hal ini, pengelolaan produksi manajemen bertanggung jawab untuk mengawasi proses agar nantinya hasil sesuai apa yang telah dirumuskan pada perencanaan. Ketika proses berjalan dengan baik, maka mudah bagi perusahaan untuk menentukan keputusan seperti produk mana yang sebaiknya diluncurkan ke masyarakat terlebih dahulu. Selanjutnya ada tujuan manajemen produksi. Tujuan manajemen produksi sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada mengelola sumber daya manusia agar dapat memaksimalkan kemampuan dengan tugas yang diberikan. Yang kedua, ada mengatur tenaga kerja agar sesuai dengan keahlian masing-masing. Dan yang terakhir, ada mengelola alat produksi mulai dari pembelian hingga perawatan agar tidak terjadi kerusakan. Selanjutnya ada fungsi manajemen produksi. Fungsi manajemen produksi sendiri terbagi menjadi 4, yang dimana yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada jasa pendukung, yang ketiga proses pengolahan, dan yang terakhir ada pengawasan. Selanjutnya ada aspek manajemen produksi. Aspek manajemen produksi sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perencanaan produksi. Perencanaan ini dilakukan agar proses produksi berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, menentukan bahan baku, supplier, kualitas, dan kuantitas produk. Yang kedua ada pengendalian produksi. Pada pengendalian ini, tahapan kontrol menjadi penting agar proses produksi berjalan sesuai dengan rencana. Adanya pengendalian dimaksudkan agar proses produksi sejalan dengan tujuan perusahaan. Terakhir ada pengawasan produksi. Pengawasan produksi ini hal yang cukup penting di dalam manajemen produksi, yaitu pengawasan. Tujuan dari pengawasan ini adalah proses produksi berjalan sesuai dengan tujuan awal perusahaan, mulai dari segi alokasi waktu hingga anggarannya yang telah dibuat perusahaan. Baiklah,
Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata saat pemaparan materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.